Sahabat usia emas, pada saat ini kami masih ingin berbicara tentang Joko Widodo. Joko Widodo setelah didepak oleh partai PDIP, ternyata namanya bukan tenggelam, tetapi justru naik. Naik dan naik. Nah, bagaimana tidak? Karena dia langsung bisa ketemu dengan Presiden Prabowo. Begitu selesai, tidak lama kemudian Muzani, Sekjen Partai Gerindra yang juga sekaligus seorang ketua MPR, berkunjung ke Solo menuju ke kediaman Joko Widodo. Ini kan sebenarnya menandakan bahwa seorang sekjen partai pun masih menyambangi ke kediaman Joko Widodo. Apakah ini ada utusan khusus dari Presiden? Selaku ketua Partai Gerindra, ini tidak ada yang tahu, karena melalui jabatannya seorang sekjen, seorang ketua MPR memang bisa saja datang ke seorang yang sangat terkenal di sebuah negeri maupun di negeri orang lain, karena kepentingan dari sebuah pekerjaan yang sedang diembannya. Nah, ini artinya Presiden Joko Widodo benar-benar masih diperhitungkan oleh tokoh nasional, terutama dari Partai Gerindra. Karena seseorang yang memenuhi jabatan double, tergantung penilaian masyarakat apakah itu kepentingan negara melalui MPR atau kepentingan negara melalui partai. Kita nggak tahu. Tapi yang jelas pertemuan itu memperbincangkan banyak hal, sekalipun tidak terungkap isi apa saja yang dikemukakan. Tapi paling tidak Presiden pasti bicara soal masalah kepemimpinan Prabowo Gibran. Karena itu masih ada kaitan hubungan darah antara Joko Widodo dengan Wakil Presiden. Karena itulah banyak orang yang mencoba menghubungi untuk mungkin bagaimana pandangan-pandangan ke depannya. Tapi paling tidak itu ada hal yang relevan, yang khusus, yang dibawa, setidaknya masalah ketahanan pangan atau masa depan dari Indonesia, perpolitikan di Indonesia pasti itu diperbincangkan. Saya yakin itu tidak bisa tidak, karena sebelum Pak Ahmad Muzani itu datang ke Solo, Presiden bertemu dengan Joko Widodo di kediamannya dalam jamuan makan malam. Itu pun juga tidak muncul secara khusus apa yang diperbincangkan, hanya temu kangen aja. Tapi kok aneh temu kangen. Pergantian presiden di Indonesia baru sekarang ini loh yang terjadi, kelihatan akrab sekali, kelihatan guyup sekali. Siapapun dari presiden pertama Soekarno ke Soeharto itu tidak mulus. Dari Soeharto kepada Habibie juga tidak mulus. Habibie kepada Abdurrahman Wahid juga tidak mulus. Abdurrahman Wahid ke Mega juga tidak mulus. Bahkan dari Mega kepada SBY juga tidak mulus. Dari SBY ke Joko Widodo juga tidak mulus. Artinya tidak terjadi komunikasi seperti yang sekarang ini. Terus-menerus dalam waktu tidak ada 100 hari
sudah ketemu 2 kali. Ya, Presiden Joko Widodo, Presiden ke-7 itu yang sudah lengser, ketemu dengan Presiden Prabowo. Itu sudah 2 kali, tidak sampai 100 hari. Malah wakilnya atau sekjennya dari Partai Gerindra juga datang secara khusus ke Solo untuk berbincang-bincang. Ya. Jadi secara politik tentu Jokowi masih diperhitungkan. Ya. Sekalipun Joko Widodo menyatakan mau berlabuh kemana ketika ditanya oleh banyak wartawan, itu juga masih belum menentukan sikap. Ya. Dia masih menyatakan partai perorangan. Dan yang paling terakhir, Sandiaga Uno dari Partai P3 juga datang menemui ke Solo. Ya. Kalau Pak Sandiaga Uno ini dengan terbuka, ya, justru ia datang ke Solo itu ingin belajar, ingin mengetahui tentang partai perorangan itu yang bagaimana. Karena partai perorangan ini boleh dikatakan hal baru, ya, hal yang sifatnya out of the box, ya, nggak ada partai perorangan itu. Ya, tapi faktanya Presiden Joko Widodo yang sudah lengser itu saat ini menjadi partai perorangan. Nah, seperti apa nanti perkembangannya kita belum tahu. Gitu. Tapi yang jelas Pak Sandiaga Uno hanya bersilaturahmi ke Solo untuk ya menanyakan sana sini hal-hal yang sampai saja. Balik lagi ke Pak Muzani. Pak Muzani ternyata juga punya program tersendiri datang ke Solo itu. Apa programnya? Programnya paling tidak memberitahu bahwa Partai Gerindra akan mengadakan kongres pada bulan Februari tahun 2025. Nah, tentu saja ini juga diharapkan hadir, ya, Pak Joko Widodo dalam pertemuan itu, dalam kongres itu. Apakah dalam pertemuan itu nanti Joko Widodo benar-benar dimasukkan dalam struktur organisasi Partai Gerindra atau tidak, kita belum tahu. Yang jelas hingga saat ini Presiden Joko Widodo belum memutuskan mau masuk partai mana. Tapi sekalipun demikian, sebetulnya Joko Widodo ini sangat luar biasa, ya, perhatiannya terhadap perpolitikan di Indonesia ini masih sangat intens sekali. Ya. Itu terbukti dia ikut kampanye, ikut mengendorse, ikut titip kepada calon-calon wakil bupati, wali kota yang ada di Indonesia yang baru lalu itu. Ya, itu semua menandakan bahwa Joko Widodo sampai saat ini masih concern terhadap perpolitikan di Indonesia, sekalipun tidak memiliki partai. Tapi ingat bahwa Joko Widodo menurut saya itu termasuk yang menginisiasi adanya KIM, Koalisi Indonesia Maju, ketika pemilu presiden akan dilaksanakan. Dari situlah munculnya bahwa semua ingin dilakukan untuk kemenangan calon presiden Prabowo dan Gibran itu. Nah, terus menerus ya sampai di pilkada banyak sekali kan yang diendorse gubernur, calon gubernur Jawa Tengah, ya, calon gubernur daerah khusus Jakarta, ya, tapi daerah khusus Jakarta kan sudah kalah. Oke lah, tidak berarti tidak selalu menang, ya, sekalipun dia menang 2 kali menjadi wali kota di Solo, menang sekali jadi gubernur di DKI ketika itu, dan 2 kali menang
jadi presiden. Itulah kemenangannya. Tetapi dalam mengendorse ternyata tidak selalu menang. Nah, ini fakta bahwa apa yang dialami oleh Jokowi masih sangat berpengaruh di dalam perpolitikan di Indonesia pada saat ini. Ya, karena banyak sekali tentu ada partai-partai yang menginginkan Joko Widodo masuk ke partai yang sudah ada. Tapi sekali lagi itu mesti perlu dipertimbangkan secara khusus oleh para petinggi-petinggi partai. Karena punya rekam jejak. Rekam jejaknya ada yang berpandangan baik, tapi ada yang berpandangan tidak baik. Ya, terutama yang dari Partai Perjuangan Indonesia itu, PDIP, itu jelas rekam jejaknya Joko Widodo dianggap kurang baik, ya, karena tidak selaras lagi dengan misi dari partai PDIP itu sendiri. Oke ya, tentang Jokowi yang masih berpengaruh ini sungguh sangat luar biasa, perlu terus diperhatikan. Sekalipun dia sudah tidak memiliki jabatan apapun, tapi faktanya masih banyak orang-orang yang memperhatikan, mungkin juga ingin memasukkan dalam struktur organisasi kepartian tertentu. Apakah itu terjadi? Ya, kita lihat perkembangan-perkembangan di tahun 2025 nanti, apakah betul Presiden Joko Widodo masuk dalam struktur organisasi kepartean atau memang betul menjadi partai perorangan. Tapi ingat, partai perorangan ini baru sekali ini dimunculkan oleh Joko Widodo. Sebelum-sebelumnya tidak pernah ada partai perorangan. Ya, kecuali tidak berpartai tetapi bisa berpolitik, yaitu contohnya Anies Baswedan. Pengaruhnya sangat besar, nyatanya juga mendukung calon gubernur di Jakarta, Pram Damdul, dan akhirnya menang. Siapa yang dirugikan? Tentu partai pengusung utamanya, boleh kata itulah PKS. Oke ya, sampai di sini aja. Kita berjumpa pada kesempatan yang berbeda. Bye-bye.